Mohon dukung konten channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, share, like, dan aktifkan notifikasinya. Suksema. Selamat datang di kisah horor Carecak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan suatu kisah menyeramkan yang terjadi pada narasumber kami. Ngiring, kalian simak. Perkenalkan, namaku Diki. Peristiwa ini merupakan suatu kisah yang aku alami saat sedang berada di kantor. Mungkin peristiwa ini normal, namun aku hanya ingin berbagi kisahku ini kepada para pendengar. Aku bekerja di salah satu kantor pemerintahan pada salah satu kota besar di Indonesia. Dan saat itu, kantorku akan mengadakan perjalanan keluar daerah dalam rangka acara perpisahan bagi para atasan-atasan yang akan pensiun. Tentu saja, semua karyawan yang ada di kantorku menyambut dengan gembira kabar baik tersebut. Selain karena sudah jenuh akan beban pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dan momen ini adalah momen di mana semua bisa mengakrabkan diri mereka satu sama lain. Walaupun ada beberapa yang tidak ikut karena kesibukan urusan pribadinya masing-masing dan lain halnya. Tapi aku sangat antusias akan rencana tersebut. Lalu, aku pun membuat rencana apa saja yang akan dilakukan di sana bersama teman-teman segeng pada saat jam istirahat. Pada saat itu, aku teringat dengan salah satu atasanku yang akan pensiun bernama Pak Iwan. Selain orangnya baik, dia juga sering memberi nasihat dan saran kepadaku, dan pada semua karyawan lain pun begitu. Padahal, kalau orang lain melihat dirinya pada pandangan pertama, mungkin akan terdengar kasar. Ya memang, kalau saat sedang berbicara, nadanya suaranya keras dan tinggi. Mungkin akan terlihat sangar bagi orang lain, padahal sebetulnya tidak. Nah, seketika itu juga, aku buru-buru pergi kembali ke ruangan dan mencari beliau. Phew, untunglah dia ada di ruangan, ujarku. Beliau ternyata masih ada di ruangan. Pikirku sudah hilang pergi keluar untuk mengecek proyek pekerjaan. Walaupun beliau akan pensiun, tetapi beliau masih tetap bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya, berbeda dengan orang lain yang mungkin akan sedikit berleha-leha atau bersantai ria saat menjelang pensiun. Karena karakter beliau lah, makanya aku sangat menghormatinya. Lalu aku pun menghampiri beliau dan mengajaknya berbincang. Pak Iwan, Bapak tidak ada jadwal keluar ke proyek siang ini? Tanyaku. Dia pun menjawab dengan tegas. Tidak. Ada apa memangnya, Nak Diki? Begini, Pak. Ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bapak terkait masalah lusa, acara perpisahan pensiunan Bapak. Jawabku. Oh, ada apa, Nak Diki? Tanyanya kepadaku. Barusan saya dengar dari Pak Ade di kantin, Pak Iwan berencana untuk menginap di kantor ya? Kembaliku bertanya. Oh, betul, Nak Diki. Bapak memang berencana untuk menginap di sini menjelang hari H. Ya, Nak Diki tahu sendiri, kalau bis rombongan kita akan datang pagi sekitar jam 7. Dan jadwal kita akan berangkat jam 7.30. Jika Bapak pulang ke rumah, lalu besoknya baru berangkat ke kantor, itu sudah tidak nutut. Waktunya karena dari rumah Bapak harus berangkat subuh agar bisa sampai di kantor sebelum jam 7. Dan subuh, mana ada angkot yang sudah beroperasi, ujar beliau. Oh ya, sebelumnya aku jelaskan mengapa Pak Iwan mengatakan angkot supaya pendengar mengerti. Pak Iwan memang kesehariannya berangkat bekerja ke kantor dengan menaiki angkot.
dan beliau memang tidak bisa mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Selain itu, beliau juga tinggal di daerah pedesaan, tidak di kota sepertiku. Kadang-kadang, ada beberapa karyawan lain yang ingin mengantarnya pulang. Namun beliau bersikeras menolak dan hanya ingin diantar sampai terminal saja. Lalu aku pun berkata, "Kalau begitu, saya juga akan menginap di sini menemani Bapak, agar Bapak ada yang menemani." "Tidak usah, Bapak berani sendiri." "Itu pun Bapak tidak sendiri juga. Masih ada para penjaga gedung yang biasa menjaga kantor kan?" sahutnya. "Dan Bapak juga ada rencana untuk pergi berkaraoke bersama Pak Agung dan beberapa karyawan lain. Ya, sebagai acara perpisahan awal bersama teman-teman terdekat Bapak. Lagian, walaupun Nak Diki masih bujang, kasihan Ibu Nak Diki jika Nak Diki malahan ikut menginap di sini." Jawabnya. "Tidak apa, Pak. Bapak tinggalkan saja saya sendiri. Nantinya toh Bapak pasti akan kembali lagi ke sini. Dan malah tidak mungkin akan menginap di tempat karaoke kan?" Jawabku sambil bercanda. "Hitung-hitung kan lumayan. Bapak ada yang diajak mengobrol di sini. Siapa tahu Pak Iwan bisa menasehati atau memberi saran lain ke saya," ujarku. "Ya sudah, jika kamu terus memaksa, percuma juga Bapak menolak. Ya, itulah gejolak kaula muda. Dulu saya juga merasakan," katanya. Setelah lama berbincang, kami kembali melakukan aktivitas selanjutnya dan setelah itu pulang. Sesampainya aku di rumah, aku langsung mempersiapkan segala sesuatunya supaya besok tidak terburu-buru dan mengecek persiapan agar besok tidak ada yang ketinggalan. Setelahnya, aku bergegas mandi dan beristirahat. Saat itu, mendadak aku jadi kepikiran suatu hal tentang kehororan kantorku sendiri. Banyak teman-teman karyawan lain yang sering mengalami kejadian horor atau mistis saat sedang lembur kerja, sampai-sampai mereka tidak berani sendirian di ruangan mereka sendiri. Toh, aku juga sering menginap di kantor kalau mencari wifi gratisan. Gak bakalan ada penampakan di ujung hidungku dan depanku. Pikirku agak menyombong. Aku mempercayai keberadaan dunia lain yang ada di kantorku, tapi tidak pernah sekalipun merasa takut atau gelisah karena aktivitas supranatural mereka. Makanya, karyawan lain mengatakan kalau aku kelewat nekat. Karena sudah lelah berpikir, seketika itu juga aku tertidur. Besoknya aku melanjutkan aktivitas pekerjaan sebagaimana biasanya, dan ternyata Pak Iwan menghampiriku dan bertanya, "Nak Diki, nanti malam jadi menginap di kantor. Sudah yakin Nak Diki mau menginap di sini? Kalau Nak Diki batal menginap, ya baguslah," tambahnya. "Ya jadi dong Pak. Saya kan sebelum-sebelumnya sudah sering menginap di sini. Masa takut Pak?" Jawabku. "Oke, kalau begitu jika nanti malam acara karaoke saya batal, berarti ya saya tetap di kantor. Ya, lumayan ada teman ngobrolnya supaya Bapak tidak bosan," ucapnya. "Roger bos," jawabku. Setelah mendengar perkataanku, tiba-tiba beliau mengeluarkan uang 100.000 rupiah dan memberikannya kepadaku sambil berkata, "Ini, pakai beli rokok, kopi, dan bensin." Walaupun aku menolak, tetapi beliau tetap memaksa agar aku mengambilnya. Ya sudah, karena beliau bersikeras, jadi aku terpaksa mengambilnya. Singkat cerita, sudah jam pulang kantor, dan aku bergegas kembali ke rumah. Sampai di rumah, aku memberitahu ke ibuku bahwa aku akan menginap di kantor untuk menemani Pak Iwan, dan ibuku pun menyetujuinya.
dan meminta aku agar terus berdoa memohon perlindungan dalam perjalanan nantinya. Lalu aku pun kembali mengecek barang-barang bawaan, dan setelah itu aku beristirahat. Saat sedang memejamkan mata, ada chat yang masuk ke HP-ku. Ternyata itu Putra. Dia memintaku untuk mengantarnya mencari persiapan sarapan, karena tahu aku akan menginap di kantor. Jam menunjukkan sekitar pukul 7 malam, dan aku pun bergegas pergi ke kantor. Setelah sampai di kantor, aku bertemu Pak D, si penjaga gedung kantor. Lalu aku bertanya, apakah Pak Iwan ada di ruangan? Dia bilang tidak, katanya. Beliau sedang pergi ke warung terdekat untuk berbelanja membeli rokok dan bekal besok di perjalanan. Lalu aku pun pergi sebentar ke ruangan untuk menaruh barang-barang bawaanku. Sampai di sana, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Namun aku tak menggubris akan hal tersebut. Langsung saja aku kembali ke bawah untuk merokok di depan kantor dan berbincang dengan Pak D. Dan ternyata Pak Iwan sudah kembali dari berbelanja. Ia pun berkata, nanti sekitaran jam 10 itu Bapak pergi ya. Aku pun menyautnya, beres bos. Singkat cerita, Pak Iwan akhirnya sudah dijemput dan akhirnya pergi. Dan beliau meminta agar tidak mengunci pintu, agar beliau tidak susah saat kembali nanti. Lalu aku pun memutuskan untuk kembali ke ruangan, karena Pak D bilang ingin beristirahat. Sampai di ruangan, aku berencana untuk tidur. Namun, karena sebelumnya aku sudah beristirahat di rumah, aku pun tidak mengantuk sama sekali. Lantas, aku pun memutuskan untuk pergi ke depan kantor berjalan-jalan di lapangan, yang ternyata masih agak ramai dan entah apa yang semua orang ini lakukan pada jam segini di lapangan ini. Sekembali dari sana, aku pun kembali ke ruangan. Saat itu ada yang janggal di ruanganku. Mengapa aku tidak sendiri di sini, pikirku. Tapi aku acuh tak acuh menghiraukan hal tersebut. Lantas aku menyalakan komputer sambil merokok, dan lantas mematikan AC yang ada di ruanganku. Supaya AC ini tidak rusak, jadi matikan saja. Hawanya juga dingin, pikirku. Setelah hampir 1 jam membrowsing internet, akhirnya mataku pun kelelahan dan mulai mengantuk. Setelah itu, aku mengambil kursi-kursi untuk digunakan sebagai tempat untuk tidur, dan tertidur. Saat tertidur hampir selama 1,5 jam, aku pun bermimpi, dan mimpi ini sangat aneh. Aku berada di sebuah ruangan yang rasanya hampir sama persis dengan ruanganku. Namun, dalam mimpi itu gelap gulita, seperti lampunya tidak menyala. Aku pun menoleh ke sana kemari, melihat keadaan sekitar. Begitu pandanganku kembali fokus ke depan, aku melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di hadapanku. Dan aku pun menghampirinya. Ini hanya mimpi, tapi mengapa rasanya seperti nyata? Pikirku dalam hati. Saat menghampiri sesosok wanita itu, aku memberi jarak sekitar 1 meter dan memperhatikannya dengan seksama. Dia hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Rambutnya panjang dan memakai sebuah pakaian seperti daster tidur berwarna putih. Dan aku pun mendadak melihat ke bawah kakinya. Dia melayang. Astaga, dia melayang. Aku terkaget mengetahui itu. Tiba-tiba dia mendekatkan wajahnya ke mukaku. Sontak aku kaget dan tertegun akan hal tersebut. Tidak ada mimik wajahnya. Tidak ada mata, hidung, alis, bahkan mulut.
Astaga, ini hanya mimpi. Tapi mengapa terasa nyata? Teriakku keras dalam batin. Aku pun terbangun dari tidurku dan terdiam sejenak di ruanganku lalu melihat sekeliling. Lalu pandanganku tertuju pada salah satu meja dari tiga meja atasanku. Ada yang ganjil di sana, di meja Pak Yogi. Aku tidak dapat melihatnya, namun aku dengan yakin merasakan hawa keberadaan sesuatu di sana. Namun itu bukan Pak Yogi. Bagaimana mungkin bisa ada Pak Yogi di sini? Padahal ini masih subuh. Mungkin dia masih tertidur pulas di rumahnya. Gumamku dalam hati. Saat itu, aku pun tersadar bahwa yang ada di meja itu adalah sesosok wanita yang datang ke mimpiku. Walaupun aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi aku merasakannya. Feelingku yakin dengan sangat akan hal itu. Walaupun aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi aku merasakannya. Feelingku yakin dengan sangat akan hal itu. Tubuhku bergetar. Tumben sekali ini aku merasakan ketakutan sampai sebegitunya. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Tanganku tidak berhenti bergetar. Langsung saja aku mengalihkan perhatianku dari sana dan melihat komputer yang masih menyala karena belum sempat kumatikan. Aku kembali membrowsing internet untuk mengalihkan ketakutanku. Malah akan lucu jika aku lari sambil berteriak, dan prinsipku memang jika mengalami atau melihat suatu penampakan, lebih baik jangan lari karena akan celaka. Sembari aku bermain komputer, sesekali aku melirik ke arah meja Pak Yogi yang ada di pojokan sana. Semakin lama aku melirik ke arah sana, sedikit demi sedikit sosok itu mulai terlihat walaupun samar. Ya, itu memang dia. Itu benar-benar dia. Aku benar-benar diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang awalnya aku hendak menghilangkan rasa takut dengan membrowsing internet, malah aku hanya terdiam karena saking takutnya. Lalu aku pun memutuskan pergi dari sana dengan cara mandi di toilet. Semoga dia tidak mengikutiku dan sehabisnya aku mandi, dia sudah menghilang dari sini. Pikirku dalam hati. Aku pun mengambil peralatan mandi yang ada di tas dan bergegas menuju kamar mandi. Sambil aku mandi, aku bersenandung kecil untuk menghilangkan rasa takut barusan. Setelah mandi, aku melihat jam pada HP. Ternyata sudah jam 3:30 pagi. Lalu aku kembali ke ruangan menaruh peralatan mandiku. Untunglah dia tidak mengikutiku ke kamar mandi. Dan sekarang dia sudah menghilang, lenyap. Aku tidak merasakan hawa keberadaannya lagi di ruanganku. Setelah itu aku bergegas turun ke bawah dan merokok di depan lobi kantor. Saat itu, Pak Iwan baru saja kembali dari acaranya bersama Pak Ade, yang segera menghampiriku dan bertanya kepadaku, "Nah Diki, sedang apa di sini?" "Barusan habis mandi, Pak. Ini saya lagi ngopi," sahutku. "Ah, kamu Diki, kalau kerja seperti biasa telat. Tapi kalau urusan jalan-jalan, jam segini udah standby," kata Pak Ade sambil menyindir. Mendengar kata-kata itu, aku cuma tersenyum saja. Karena aku tidak ingin mereka mengetahui apa alasan sebenarnya aku ada di depan lobi. Cukup sekian cerita kali ini. Apabila teman-teman ada yang mempunyai pengalaman horor dan ingin diceritakan kembali oleh kami, silahkan kirim ke email kami yang ada pada kolom deskripsi. Salam merinding forever.